Halo semua, ya berjumpa lagi di ulasan saham kita. Hari ini bagaimana hari ini? Hari ini marketnya bikin galau lagi ya, bikin galau lagi dan masih indecision. Itu tandanya saat ini market masih belum kondusif Bapak Ibu untuk masuk dengan agresif atau ngotot harus trading. Tadi di grup kita sempat bahas ya, kenapa saya pagi-pagi nggak rekomendasi? Atau bahkan mungkin sebenarnya seharian ini pengen saya nggak pengen rekomendasi sebenarnya. Bukannya apa, kita maintain aja yang sudah ada. Kita kemarin-kemarin kan masih maintain beberapa emiten dan saya rasa itu aja dulu daripada kita pusing cari target baru lagi, ya kan? Jadi saya ya slow aja. Apalagi beberapa yang hari ini trending, hari ini naik kayak Unilever, ICBP dan INDF, menurut saya belum belum firm untuk oh ini boleh masuk karena apa? Tiga emiten ini pergerakannya satu pergerakannya lamban dan kalau kita entry sekarang biasanya kalau tiga emiten ini kalau kita recommended biasanya karena saking lambannya itu untuk beberapa waktu ke depan. Nah, pertanyaannya dan masalahnya adalah pemerintah baru saja merilis bahwa akan ada PPKM darurat per tanggal 3 Juli dan yang mana itu ada di hari Senin, ya, hari Senin. Dan ini sudah hari Kamis dan besok adalah hari Jumat, ya. Menurut saya tidak bijaksana untuk masuk di dua emiten ini. Kalaupun memang mau masuk, sebenarnya nggak ada kata terlambat sih untuk masuk nanti-nanti gitu ya, tungguin aja. Apalagi biasanya ditambah lagi kalau ketika berlaku PPKM darurat tanggal 3, kita kan nggak tahu nih reaksi market bagaimana. Saat ini mungkin kita bisa melihat sebenarnya, oh fine-fine aja kok, jalanan masih rame, aktivitas masih biasa-biasa saja, aktivitas ekonomi maksud saya ya. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu kan. Nah, tiba-tiba nanti tanggal 3 yang biasanya kita lihat aktivitas jalan biasa bagus, tiba-tiba mulai sepi. Khususnya di ibu kota ya. Di Jakarta akan sangat terasa karena pusat aktivitas ekonomi Indonesia ada di Jakarta. Perkantoran banyak yang WFH, ya kan. Terus kemudian mall banyak yang tutup, rumah makan juga pembatasan dan sebagainya. Akhirnya apa? Mungkin kalau kita lihat secara global, mungkin bisa Sudirman dan Tamrin itu bisa kosong. Cos, gitu ya. Jalanan mungkin jangan-jangan sekarang kondisinya sudah kosong. Saya nggak tahu ya, nggak kita karena kita nggak ngamatin langsung. Saya sudah beberapa waktu ini udah WFH terus, ya kita udah WFH terus, nggak berani kemana-mana. Rumah saya di Jakarta sudah kondisinya sudah zona hitam. Kita di klaster komplek ya, komplek yang mungkin di dalamnya tidak lebih dari 50 KK mungkin ya. Mungkin bahkan lebih kecil dari itu, mungkin sekitar 30 KK saja. Dan bayangin kalau sudah zona hitam berarti sudah banyak ya yang kena. Dan kebanyakan adalah klaster keluarga ya, satu rumah kena dan itu menakutkan sekali ya. Jadi kita nggak berani keluar dan kalau tidak penting-penting amat ya nggak berani keluar. Jadi kalau saya bilang saat ini kita harus berhati-hati, ekstra hati-hati. Dan kembali lagi di hari Senin kita kan nggak tahu nih nanti tiba-tiba peng sepi. Nah kondisi itu bagaimana? Bisa saja market bisa. Saya bukan nakut-nakutin. Ini tidak ada niat nakut-nakutin sama sekali. Jangan sampai IHSG bisa ARB berapa hari umpamanya, umpama gitu ya. Tapi good news-nya adalah kalau di waktu awal-awal pandemi kemarin, ya ARB 3 hari itu minusnya 25%, 25%. Nah, kalau sekarang mungkin minusnya bisa 7%-an aja, jadi nggak terlalu signifikan. Tapi 3 kali minus 7% udah 21% kan. Jadi kalau saya bilang, ya tidak ada salahnya kita untuk mengurangi posisi, kecuali Bapak Ibu ada di posisi-posisi yang relatif lebih aman. Dan saya melihat sebenarnya kali ini nggak sampai ARB, nggak usah khawatir ya, prediksi saya nggak sampai ARB berhari-hari, prediksi saya tidak. Jadi ada kontraksi, yes, pasti ada kontraksi. Tapi saya bilang lebih ke gini, jadinya hmm, nanti mungkin akan ada koreksi sehat di IHSG dan saya melihat peluang IHSG ke
bawah 5.900 cukup besar, di bawah V-line cukup besar. Coba kita lihat chartnya, ya. Coba kita lihat chartnya karena saya juga nggak terlalu hafal. Oke, sorry, masih di sini. Nah, mungkin bisa ke 5840 ya. Kita sudah sempat beberapa waktu ini kita sempat sempat lihat kan kalau IHSG sampai memang koreksi dia jebol V-line mungkin bisa ke sini. Harapan saya dia tertahan lah di level ini ya, nggak sampai ke sini. Atau mungkin lebih rendah lagi. Ada gap di bawah di 5.400-an masih ada gap. Nih, ada gap di sini. Jangan sampai, nggak sampai lah. Kita bilang nggak. Nah, kalau saya bilang kontraksi pasti ada dan masih bergerak di level ini. Kalau lihat weekly-nya, pada dasarnya masih uptrend dan weekly-nya ini kalau saya lihat IHSG cenderung ya akan ke 5.400 yang mana di areal ini adalah areal eh, skyline weekly ya. Kesini aja, jangan sampai ke bawah lagi ya. Mentok-mentok ke 5.700-an itu areal V-line. Ya, ini worst case skenario ya, bukan pasti ke sana ya. Jadi jangan panik Bapak Ibu, kita kawal bersama, sama-sama kita lihat. Paling saya rasa sih sekitar 5.900-an aja ya. Kesini aja udah cukup lah. Karena kondisi ekonomi saat ini nggak kayak dulu. Kita sudah melewati yang terburuk dan kondisi sekarang cenderung lebih siap, Mas, lebih siap dan ekonomi juga lebih 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 oke ya, lebih lebih bisa untuk vaksin sudah ada ya, obat-obatan dan maksudnya upaya-upaya pemerintah jelas, nggak kayak kemarin. Kemarin kita masih penuh gelap gulita, kita nggak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah. Kalau sekarang kan sudah jelas, semua sudah jelas, skenario udah jelas dan actionnya juga udah jelas. Jadi kalau saya bilang sih nggak sampai seperti itu. Kita berharap aja tetap naik. Good newsnya adalah beberapa sektor saya lihat malah potensi untuk lanjut. Di saat pandemi ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat, di sini kita bisa melihat bahwa teknologi, ya sektor teknologi atau mungkin digitalisasi akan semakin dipercepat. Kalau dulu kita merasa 5 tahun teknologi kita akan lihat ada 5 tahun ke depan atau 10 tahun yang akan datang baru ada. Sekarang mungkin lebih lebih cepat dan menjadi lebih awal. Jadi awal-awal kondisi ini, kondisi pandemi ini, sejak pandemi, apa yang kita pikirkan nanti akan ada di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, sekarang sudah mulai dipaksa untuk dihadirkan. Contohnya digitalisasi bank, marketplace ya semakin sinergi dan semakin tuntutannya semakin tinggi ya. Orang sekarang belanja grosir, belanja keperluan rumah tangga sudah lebih banyak di online gitu kan. Nggak perlu nggak perlu datang ke supermarket, hypermarket dan lain-lain gitu kan. Promo seperti Bapak Ibu di marketplace kan banyak promo-promo kebutuhan hidup malah sekarang ya. Jadi dan kalau saya ngomong ini mesti ada clue-clue ya, Bapak Ibu bisa lihat. Banyak banyak berita LPPF atau MPPA ya akan sinergi dengan marketplace ya, Tokopedia mungkin ya, atau Bukalapak mungkin, saya nggak tahu. Lebih ke Tokopedia kemarin kalau saya baca beritanya ya. Sayang sekali sebenarnya padahal matahari.com waktu itu yang notabene adalah punyanya Matahari malah malah ditutup. Sayang banget kan? Ya, saya bilang itu sayang banget sih padahal itu platform mereka sendiri dan itu kalau mereka bisa jalankan di saat pandemi ini malah jalankan kan malah bagus. Tutupnya kalau nggak salah sebelum pandemi deh. Itu kesalahannya mereka sih sebenarnya. Jadi bayangkan kalau mereka nggak tutup, mungkin sekarang bisa bisa lebih bagus. Tapi mungkin juga ada pertimbangan lebih baik mereka kerjasama dengan yang sudah expert, yang sudah pakar, ketimbang mereka memaintain atau membangun sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya nggak juga deh. Waktu itu Matahari juga sudah cukup eksis kok, sudah cukup lama. Sayang sih sebenarnya. Matahari.com juga, saya rasa kalau pakai namanya Matahari.com juga mestinya cukup familiar di telinga dan gampang diingat. Nggak tahu. All about strategic business, kita nggak tahu. Kita cuma bisa berandai-andai aja, cuma ngomong doang gitu ya. Ya, itu dari mungkin di saat pandemi ada emiten-emiten yang stand out ya, yang orang melihat ini trennya udah mulai berubah, tren udah mulai berubah dan sekarang waktunya kita contoh beberapa waktu ini kan emiten consumer kan terjun bebas.
Karena banyak hal yang membuat dia jadi terjun bebas. Kita nggak ulas di sini. Mungkin saya akan buat satu video lagi khusus untuk mengulas emiten consumer. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang kan udah mulai rebound lagi, asing udah mulai masuk lagi, dan ini kita juga bisa melihat eh, emiten ini tetap, atau sektor ini tetap adalah sektor anti badai, yang mana ketika kondisi apa namanya, ekonomi global lagi penuh ketidakpastian, tetap yang namanya konsumsi tetap kan harus ada dan tidak bisa tidak. Dan mereka adalah yang menurut saya kategori anti badai, resilience-nya cukup tinggi ya untuk bertahan dalam banyak situasi. Karena kebutuhan ini kebutuhan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai makanan, pabrik sanitizer, kesehatan, maksudnya keperluan home appliance tinggi, sekarang jadi tinggi ya. Mungkin Unilever menjadi, mungkin sudah mulai ada bottoming dan sudah mulai bisa rebound. Hari ini naik 5% yang kita juga lihat. Apakah ini titik titik awal untuk mulai naik? Saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita amati bersama beberapa. Nanti saya akan coba di ulasan. Nanti saya akan coba di ulasan saham. Kira-kira ya sedikit lah ya, sedikit banyak. Walaupun nanti saya akan bikin video yang khusus lah mengenai consumer. Tapi setidaknya di sini saya akan coba bikin lah. Berdasarkan teknikal, apa aja sih yang kita lihat dari emiten-emiten consumer ini. Oke, kita lanjut ke sektoral aja. Ya, kita lanjut ke sektoral. Sektoral tentu saja. Oh, sebentar. Sebelum lanjut ke sektoral, saya coba mau kasih tahu sedikit bahwa hari ini asing membukukan net sale 55,5 miliar, tidak semasif kemarin, tapi tetap koreksi, dan hari ini Composite mencoba naik di atas selendang dan nggak mampu. Nah, ini sebenarnya salah satu sinyal downtrend ya. Maksudnya salah satu sinyal potensi koreksi. Yang mana selendang juga dead cross terhadap skyline. Jadi dari sini saya melihat kecenderungan untuk koreksi, dan berdasarkan chart ini juga kita lihat bahwa asing dalam beberapa waktu ini kan juga jualan terus ya, ketika ini disertai dengan jualan asing. Jadi itu juga salah satu sebab kenapa saya bilang potensi koreksi cukup besar. Nanti V-line sekali lagi akan diuji, garis berwarna ungu ini akan diuji. Kalau jebol ini potensial untuk turun ke level-level ini ya, 5.840 dan 5.735. Oke, ya itu composite ya. Terus bagaimana dengan basic industry? Basic industry oke ya, masih tertahan level support, asing juga masih masuk, dan mungkin ini juga jadi bisa jadi pemicu untuk nanti naik. Basic industry itu adalah sektor di mana industri bahan dasar ya, jadi termasuk anti badai juga, karena dia di dalam satu mata rantai produksi suatu barang, dia ada di awal-awalnya. Jadi ini pemakaian, jadi industri ini termasuk yang masih akan terus digunakan ya. Chemical, di dalam sini ada chemical, ada mungkin ada, saya nggak tahu poultry masih masuk di sini apa enggak ya. Dan karena indeks sektoral kan berubah banyak ya, jadi kita ini kita nggak tahu komposisi di dalamnya apakah masih sama apa enggak. Mungkin seharusnya komposisi di dalamnya nggak terlalu banyak berubah lah. Kalau memang nggak terlalu banyak berubah, poultry masih masuk di sini ya. Nah, itu juga berhubungan erat dengan makanan kan. Ya, itu industri basic, potensial ini lagi disupport, dia potensial untuk naik. Ketika waktu pandemi di awal, di 2020 awal ya, sektor ini yang rally. Kita bisa lihat, oh bukan chart ini, tapi basic industri yang lama, sektor basic industri yang lama yang sudah berhenti. Ini chartnya udah berhenti di tanggal 30 April 2021 ya. Jadi coba saya scroll back di, nah ini ketika ketika awal pandemi, waktu itu ini adalah sektor yang rally. Nih, Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah sektor yang rally. Rally-nya panjang bahkan sampai, kalau kita lihat weekly-nya, ini kalau kita lihat weekly-nya,
Nih, dari sejak April, ya, dari sejak Mei 2019, dia naik. Oh, sorry, ini 2019. Ini yang sini nih, ini dia nih, Maret. Mulai dari Maret sampai berhenti di akhir tahun, ya, berhenti di akhir tahun, di awal tahun 2021, dia rally-nya luar biasa nih. Bam, naik luar biasa. Jadi, sekali lagi kita lihat apakah sektor ini bisa melanjutkan, apakah histori berulang, sejarah berulang apa enggak, ya. Kita coba lihat nanti, kita lihat apakah ini bisa melanjutkan, ini weekly-nya ya. Apakah dia bisa lanjut untuk rebound seperti bulan kemarin, ya, bulan-bulan ketika awal pandemi. Oke, terus consumer cyclicals lumayan ya. Kita lihat ini bagus ya, udah bagus. Nah, kita lihat di sini ada, di sini mungkin kecenderungan potensi breakout juga cukup besar. Nanti kita coba ngamati lah emiten-emiten yang ada di sini ya. Terus kemudian energi juga udah mulai, ini lucu, Indonesia tuh anomali banget, di mana harga batu bara, tadi pagi saya posting market world summary ya, harga batu bara itu naiknya luar biasa ya. Banyak emiten-emiten energi naik cukup besar. Tapi ini kenapa begini gitu, candlenya jelek banget gitu kan. Asing masih jualan lagi. Mungkin impact-nya nggak terlihat sekarang ketika naik, tapi impact-nya terlihat ketika laporan keuangan akan dirilis ya. Kuartal kedua sudah selesai, nanti dalam waktu dekat akan dirilis laporan keuangan kuartal kedua. Kalau laporan kuartal kedua positif atau mungkin kuartal ketiga nanti akan keluar positif, impact-nya sektor ini akan naik, energi ini akan naik. Ini akan naik ya. Dan kalau kuartal ketiga kemungkinan besar pasti naik. Karena apa? Kuartal ketiga itu memasuki bulan bulan di mana musim dingin, aktivitas pertambangan berkurang ya karena faktor cuaca, sehingga bahan baku naik, bahan hasil tambangnya juga jadi naik karena produksinya kecil. Supply and demand maksudnya itu, karena supply-nya sedikit sedangkan permintaan banyak, otomatis harganya jadi naik. Nah, saya melihat potensi naik ini. Jadi mungkin adalah sekarang waktunya kita untuk belanja dulu ya. Waktu sekarang untuk belanja buy on weakness, untuk nanti ketika market recovery dia juga rebound. Oke, terus sektor finance juga sudah mulai oke, sudah mulai oke. Nah, yang ngedrive sektor finance nanti mungkin terjadi shifting, yang mana adalah emiten-emiten yang berhubungan korelasi dengan dunia finance digitalisasi sektor keuangan. Dan ini sudah kelihatan ya, banyak beberapa emiten yang begitu switch, atau bukan switch, tapi menambah fitur digital, langsung terbang. Kita tinggal menanti ada satu emiten yang akan IPO, yang sektor digital juga, dan ini berhubungan erat dengan BCA. Yes, BCA Digital. Dan kalau ini IPO, mungkin dia juga, wow, bakal hot ya. Kita menanti itu. Mungkin itu yang akan salah satu menjadi driver dari sektor finance ini. Sektor finance. Kemudian healthcare. Healthcare naik ya, trennya masih naik. Saya lihat kemungkinan besar bakal naik. Kenapa? Karena kalau mamanya ada bilang begini, Pak, ini COVID naik, rumah sakit penuh. Nah, dari rumah sakit penuh itu yang bayar semua siapa? Pasien-pasien itu. Oh, tenang. Pemerintah kan. Nah, kalau pemerintah yang bayar, berarti setiap orang yang masuk ke rumah sakit itu kemungkinan gagal bayarnya kecil. Karena apa? Karena pemerintah yang ada di bawahnya yang bisa, yang pasti bayar. Jadi pasti untung, kalau saya bilang pasti untung. Karena pemerintah menerapkan standar yang saya bilang sih cukup tinggi di harga, ya bukan cukup tinggi, tapi pasti profitable lah. Itu termasuk terhitung profitable untuk rumah sakit. Tidak mungkin dipaksa untuk rugi kan. Dan apalagi kita tahu sendiri, ini rumah sakit bekerja keras, para tenaga kesehatannya juga bekerja keras, masa dibayar dengan harga yang nggak relevan gitu kan, nggak mungkin. Jadi saya lihat sektor healthcare masih akan bagus. Dan kita lihat prospeknya ke depan. Kebutuhan orang terhadap sektor ini akan semakin tinggi. Eh,
Rumah sakit akan menjadi salah satu sektor yang menurut saya kayak emas hitam lah ya, tapi ini emas putih mungkin ya. Jadi sektor yang anti badai gitu, di mana orang kalau sakit harus ke rumah sakit kan. Dan ini mungkin adalah salah satu sektor yang nanti akan menjadi ngedrive bakal 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 tren juga. Rumah sakit akan jadi industri yang saya bilang saat ini sudah industri anti badai ya kan. Tinggal kita tenaga kerjanya cukup bisa memadai nggak untuk bisa membuat industri ini menjadi maju. Oke, nggak cuma rumah sakit, tapi industri ini juga ada di sektor ini juga ada pabrik obatnya dan sebagainya ya. Terus sektor industri masih masih galau, masih galau. Mungkin ini PPKM darurat akan menjadi salah satu yang menekan sektor ini. Mungkin, saya juga nggak tahu. Kita lihat ke depannya lah. Oke. Lalu kemudian infrastruktur pun sama. Saya nggak tahu. Ini yang ngedrive di sini. Kalau Telkom sih kemungkinan besar bisa akan naik karena di mana eh, kebutuhan orang terhadap jasa internet semakin tinggi ya. Jadi sesuatu yang vital banget kan, apalagi 5G. 5G itu rencananya tarifnya akan lebih mahal daripada 4G. Jadi harusnya revenue yang masuk ke perusahaan-perusahaan telco 5G ini akan lebih baik ya, lebih bagus. Terus kemudian non cyclicals, wow juga, ini juga naik juga luar biasa. Mungkin Indofood dan ICBP ada di sektor ini kali non cyclical. Saya nggak tahu, lupa. Nanti coba saya cek lah. Saya mau ngecek lupa mulu, mau ngecek sektor-sektor apa yang di dalam sini. Dan ini juga bagus dalam jangka pendek dia sudah di atas selendang, potensial naik ke V-line cukup besar ya, ke areal ini cukup besar. Kita berharap saja nyampe mereka sektor akan sampai ke sini ya, sektoral ini akan nyampe ke areal sini. Consumer cyclicals. Terus habis itu properti. Nah, mungkin ini yang akan tertekan. Tapi posisi sudah di bottoming banget sih sebenarnya. Ini posisi udah bottoming banget. Tapi mungkin ini bisa menekan juga, bisa tertekan karena PPKM darurat. Karena di dalam sini ada mall, ada properti yang mengelola mall dan kalau sampai ditutup kan juga otomatis menekan kinerja ya. Belum lagi ada hotel, ada macam-macam lah di dalam sini tuh banyak sebenarnya yang berhubungan dengan properti lah ya. Ya tentu saja sektor properti. Terus tekno lah lihat kan. Ini malah mulai hijau. Jadi ya kita berharap dia nggak koreksi dan dia bisa breakout. Kalau dia ini sektor ini breakout, wow luar biasa. Saya yakin ini sektor ini akan jadi sektor yang mungkin terjadi shifting. Saat ini kan pemegang market cap Indonesia IHSG dikendalikan oleh sektor finance. Sektor finance IHSG merah, kemungkinan besar sektor finance juga merah. Nanti apakah bisa berubah? Apakah sektor ini bisa jadi market cap? Kita nggak tahu. Tapi so far tetap masih ditopang oleh sektor finance sih. Ini belum lah. Sektor ini masih orang cenderung kayak seperti menjual mimpi lah. Menjual mimpi. Apa itu menjual mimpi? Kita berandai-andai aja nanti kalau nanti kondisi new normal akan digitalisasi dan bla 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 ya cuap pom pom lah ya. Tapi bener realnya kepake apa enggak saya belum tahu. Kita belum tahu, kita nggak tahu ya. IDX transportasi ini juga akan tertekan karena PPKM membuat PPKM darurat akan menutup transportasi, jalur transportasi. Saya nggak tahu kalau pesawat transportasi massal apakah bisa berjalan. Kalau ngomong transportasi dan logistik, nah mungkin logistik, shifting ke logistik. Jadi karena kita mobilisasi manusia semakin terbatas ruang geraknya, nah, logistik yang jalan, barang dan jasa yang akan jalan dan mungkin itu saya nggak tahu yang pemegang market cap-nya di sini apakah apakah logistiknya apa bukan. Ya, kalau betul ya, tapi saya rasa logistik kalau di dalam sini logistik lebih banyak seperti kayak angkutan bahan tambang apa hasil tambang ya yang banyak di sini. Yang kuat di sini adalah logistik hasil tambang. Dan konsumsi tambang saya belum tahu. Ekspornya bagaimana, terus antar provinsi, antar pulaunya bagaimana dan sebagainya bagaimana, saya belum riset. Saya nggak sampai sana. Saya nggak menguasai sampai situ jujur.
Tapi saya lihat chartnya aja, saya lihat ini sudah di bottom, potensial rebound, yes, tapi mungkin masih akan tertekan di saat pandemi ini. Oke, itu secara sektoral, Bapak Ibu. Itu secara sektoral dan kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan. Rekomendasi dulu. Sama apa yang kita akan rekomendasi untuk perdagangan esok hari? Pertama yang pasti yang saya rekomendasi adalah tetap Bris dan Agro masih maintain. Kita maintain itu ya. Jadi apa yang saya share nanti belum tentu besok untuk jadi areal beli. Tapi kalau mau beli pastikan Bapak Ibu masuk dengan bertahap ya, masuk bertahap, jangan gegabah langsung all in karena besok hari Jumat dan saya nggak tahu Senin, sekali lagi saya ingatkan Senin akan diberlakukan PPKM darurat. Jadi sudah berlaku. Berlakunya kan hari Sabtu. Hari Minggu, hari Minggu dan hari Sabtu berlaku. Jadi kita nggak tahu. Senin nanti pas pembukanya bagaimana marketnya kita nggak tahu. Ya lagi-lagi kita nggak tahu. Jadi makanya besok please saya rekomendasikan tapi lebih kepada ya karena seperti formalitas saja lah gitu loh, masa nggak ada yang direkomendasikan gitu ya, tapi saya nggak wajibin besok trading sih. Oke, pertama adalah KF. Kenapa saya rekomendasikan ini KF? Karena dia ada di areal posisi resisten yang mana posisi potensial breakout cukup besar ditambah dengan smart money indikator yang juga besar, ditambah lagi dia mungkin akan ya industri obat-obatan, dia akan orang sekarang ngeras ya ivermectin. Padahal penting nggak sih? Kan nggak penting juga kan. Selama nggak sakit tapi orang ya orang Indonesia gitu kali ya. Yang penting punya dulu gitu ya. Nanti urusan urusan belakangan. Jadi harganya naik gila-gilaan. Nah, apakah itu bisa menjadi katalis positif saya nggak tahu sih, saya nggak jelas juga. Tapi ya supply dan demand tetap berlaku ya. Ketika hasil produksinya juga udah membanjiri pasar, juga harga pasti terkoreksi. Nah mungkin ini saham naik terus kayak gini. Jadi ya untuk jangka pendek aja lah, lebih untuk jangka pendek aja, lebih ke sentimen jangka pendek untuk sektor ini ya. Jangan jangan terlalu mengandalkan sektor ini dulu. Selain KF ada Unilever. Unilever ini menarik untuk dicermati karena lihat asing masuk banget, masuk banyak dan dia potensi untuk keluar dari areal selendang. Ingat, dia belum pernah bisa bertahan lama di areal selendang. Jadi kalau dia bisa naik di atas selendang dan dia bisa naik lagi, makanya saya bilang ini kita tetap spekulatif buy tetapannya. Dan target terdekat saya ke 750 yang mana posisi ada di plus 10%. Wow banget kalau bisa naik 10% dari Unilever. Secara kita tahu emiten ini adalah emiten yang aman. Cuma pertanyaannya adalah aman ya aman, tapi kalau downtrend terus juga jadi nggak aman kan Pak? Iya, makanya masuknya bertahap. Jangan mentang-mentang ini Unilever, langsung masuknya all in gitu ya, jangan. Kalau dia turun lagi ya senep juga. Unilever banyak yang nyangkut di Unilever. Ya, oke. Terus habis Unilever ada PMMP. Kalau PMMP ini murni chart. Murni chart kita fokus di sini aja. Tapi dia ini food process ya, proses food. Kalau saya lihat apakah dia masuk di mungkin orang sekarang malas keluar rumah jadi beli yang frozen apa gitu, saya nggak tahu juga pengaruh apa enggak ya, kita konspirasi teori. Tapi kalau saya bilang kita lihat chartnya aja, kalau dia biasanya kalau candle birunya dia biasanya bisa 2 harian, kalau besok bisa naik lagi bisa breakout, eh, kita take profit di sini di area T2 ini ya. Kita nggak tahu apakah bisa sampai sini apa enggak, tapi targetnya 5 sampai 8%, kita udah happy lah ya untuk sekali trading aja kan cukup. Terus Bank Mandiri tadi saya sudah sempat ngomong di grup, asing masuk terus di mana justru ketika ini termasuk anti badai yang mana ketika market lagi jelek dia juga masih naik dan dia sudah di dalam selendang. Lagi-lagi ini spekulatif, masuk dengan alokasi dana maksimum 30% dulu. Take profit di level ini dulu 6240-an, kalau bisa lanjut ya sampai ke 6300-an range terdekat kita. Harapan saya tentu saja dia harus bisa masuk dia bisa naik di atas 6350. Kalau dia bisa naik di atas 6350 ya selanjutnya ke level 6500-an. 6550-an ya. Ini kita
Kalau saya lihat kira-kira seperti inilah, kira-kira pergerakannya. Ya, itu di Bank Mandiri. Kemudian terakhir ada di ALI. ALI simple, dia udah downtrend banget, udah di bawah banget. Masa nggak rebound? Ya, kalau rebound, target ke atas, selendang dulu. Ya, ini posisi weekly juga wadaw, wadaw banget lah pokoknya, ini udah bottoming banget. Ya, monthly-nya, kalau monthly-nya sih masih jauh, masih ya tinggal dikit sih, tapi ini menurut saya udah bottom nih, udah bottom ya. Jadi silakan cermati untuk sektor, untuk ALI ini ya, ALI. Ada ALI, ada LSIP, saya nggak tahu LSIP juga oke nggak, coba kita cek. Ya, LSIP sudah mau sampai selendang malah ya. Ini bentar lagi akan terbentuk ini sih, akan terbentuk kantong semar sih. Kita buy on weakness saja. Ada gap. Jadi saya bilang kalau LSIP lebih beli di bawah, di area bawah. Di level 1000-an rasanya oke untuk LSIP. Ya, itu selain LSIP pada TAPG. TAPG juga oke kali. Ini lagi sideways. Mungkin ini juga akan jadi kuda hitam nih. Ada BWPT juga. BWPT belum ya. Jadi silakan cermati sektor-sektor ini, agro ini ya. Agriculture nih silakan dicermati. Oke, dan kita akan masuk ke ulasan. Saham apa aja yang bisa kita ulas ya. Kebetulan. Oke, sebelum saya ulas lebih dalam, sebelum saya ulas ini pertanyaan, saya mau ulas ada emiten yang consumer yang tadi saya cerita tadi ya. Emiten consumer. Pertama Unilever ya. Tadi saya juga dari rekomendasikan Unilever. Unilever kita coba lihat di weekly dan monthly-nya. Weekly-nya juga menarik banget, kelihatan banget dalam downtrend-nya dia asing masuk ya. Dan monthly-nya juga sama. Monthly-nya dalam beberapa waktu ini dia juga lumayan. Dan kita lihat dia ada di posisi bottoming banget. Kalau dia bisa naik, ya harusnya sih technical rebound lah. Kalau weekly-nya dia bisa naik sampai ke T2 sini lah. Harapan kita ya, kalau bisa naik sampai T2, jamin nih. Di level 6 ribuan ya 15%-an. Tapi kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita lihat daily-nya aja. Daily sampai ke 10% aja udah cukup happy. Kalau bisa sampai ke V-line, wow banget itu ya, wow banget. Terus kemudian Indofood. Nah, Indofood ini menarik banget, sama ya. Ini lebih ekstrim lagi. Kalau kita lihat di weekly-nya bahkan, dia sejak beberapa waktu dari sejak bulan Mei asing masuk terus dan dia lagi turun. Nah, apakah telat beli di sini? Apakah telat? Saya kalau lihat monthly-nya sebenarnya nggak telat. Kalau lihat monthly-nya, dia masih di areal ini loh, masih di areal dekat-dekat V-line. Dan ini average price-nya 6.500-an. Kemungkinan besar, karena dia baru di areal ini, asing masuk ke sini, kemungkinan besar ini adalah average akumulasi dari asing. Saya nggak berani ngomong real, karena kemungkinan bisa di sekitar itu, bisa di bawah itu juga. Asing bisa aja masuk di bawah itu. Tapi setidaknya range-nya nggak jauh. Umpamanya asing masuk di level 6.300, 6.200, ini kan 6.500 baru berapa persen aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang masuk dengan posisi cuma cuan 2%, terus 3%, langsung dia. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Apalagi kalau mereka masuk tuh duitnya besar. Ya, mungkin kalau ngomong Indofood mungkin bisa di 1 triliunan mereka masuk. Satu bulan ini aja asing net buy 164 miliar. Di sini 141 miliar. Di sini 132 miliar. Dan di sini 182 miliar. Total di 4 candle, sama ini deh hitung kalian, ini 27 miliar. Oke, di 4 candle ini aja udah 500-an lebih miliar ya, mungkin 600 sampai 700 miliar. Di candle ini aja nih, candle ini aja nih. Mulai dari batas biru sampai hijau. Nah, itu di average 6.500 atau 6.300 lah. Rentangnya antara 6.300 sampai 6.500. Nah, kalau kita bilang begitu, nggak gampang loh. Keluarin uang 700 miliar clean, nggak gampang. Ya, saya lihat ini masih di bottom, dan kita lihat ketika dia di bottom, dia kalau naik lumayan, ya kan. Jadi Indofood silakan. Kalau besok dia bisa mampu naik di atas V-line. Jadi sayangnya ada gap ini ya, makanya saya bilang gap ini mungkin kalau dia besok nggak bisa naik ke atas V-line, kita tinggal. Tapi kalau dia bisa naik di atas V-line, ya good ya. Tapi kalau dia nggak bisa naik ke atas V-line, jauh-jauh dulu sama emiten ini. Karena dia selama ini belum bisa bertahan lama di atas V-line ya.
Itu makanya saya bilang santai aja dulu, jangan makan dulu barang sekarang. Kita baru pantau. Apa yang saya ulas saat ini bukan untuk besok di HK loh ya. Kemudian satu lagi ICBP. ICBP pun sama. Sama ya, ini juga ada, ini kalau ini lebih rapi, rasanya ini nggak ada gap, tapi gapnya nggak terlalu ekstrim lah. Mungkin jangan nggak ada gap, coba lihat. Hai 8350 dan, oh ya ICBP lebih nggak ada gap. Dia nggak ada gap, dan weekly-nya mirip, tapi asing masuknya nggak masif. Asing masuk di sini nggak masif. Karena ya simple. Barangnya coba cek aja di RTI, kepemilikan dia ini nggak banyak yang punya. Kepemilikan dia terbesar ada di Indofood dan kedua ada di Grup Salim. Keluarga, pribadi, nama pribadi. Jadi free float-nya saham ini nggak besar, di market nggak besar. Jadi potensial naik cukup, ya suka-suka dia aja. Mau saya naikin ya naikin, nggak saya naikin ya enggak gitu ya. Bagusnya adalah emiten ini adalah emiten yang dibadai. Coba aja lihat chart monthly-nya. Mau dia bikin sideways lama suka-suka dia pokoknya ya. Dan ini belum. Dia masih ini lagi mantul dari support, mantul dekat V-line. Jadi dan ini saya lihat adalah areal sideways-nya dia. Jadi kalau dia mau sideways di sini lama kemudian di rebound lagi, bisa nggak? Bisa aja, bisa saja. Mungkin nanti akan ada berita-berita apa yang menggiring ICBP naik tembus all time high-nya dia. Saat ini kalau cukup punya uang dan bersabar, uang dingin sekali daripada invest properti, saya lebih suka invest ICBP ini. Ya, termasuk anti badai soalnya. Tapi kita ngomong ini invest mungkin dalam rentang waktu 3 sampai 5 tahun ya. Jangan ngomong 1 tahun. Kita invest properti kan juga nggak untuk cepat, nggak untuk main cepat kan. Kita invest properti juga untuk lari panjang, napas panjang. ICBP emiten yang layak invest. Kemudian ada satu lagi, gudang garam mungkin yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Nah, gudang garam, kalau saya bilang ini masih range untuk bergerak masih besar. Apalagi di luar sana, ada yang pom-pom gudang garam ke 50.000. Make sense nggak Pak? Gudang garam ke 50.000. Kalau saya bilang make sense ya, make sense saja. Secara, lihat, V-line-nya ini ada di 49.800. Jadi, V-line. Jadi kalau 49.800. Jadi kalau sampai sini kita take profit, ya mendekati 50.000 kan, happy-happy juga gitu loh. Yang mana dia termasuk di pucuk selendang juga saat ini. Jadi kalau lihat monthly-nya potensial ke sini ya bisa-bisa. Jadi kalau orang bilang, oh kalau 50.000 relevan nggak? Ya relevan sih. Bisa saja, cuma kita jangan terlalu serakah. Dan pertama dia harus bisa naik sini dulu lah. Kalau dia bisa breakout ke sini ya oke lah. Ini level ini dia bisa oke lah. Kalau 50.000 ke sini nih, tuh. Ini 50.000 nih, 49.975. Jadi areal inilah. Udah dekat-dekat areal profit taking kita sih sebenarnya, jujur aja. Saya jujur ngeri-ngeri sedap dengan emiten ini. Ya, itu deep review saya terhadap, bukan ya nggak terlalu deep lah, tapi buat sektor consumer ya, sektor consumer. Setidaknya consumer yang selama ini setahu kita adalah sektor-sektor ini yang pemegang market cap-nya. Ada sih sebenarnya HMSP, cuma HMSP saya kurang suka emiten ini ya. Nah ini dia tambah koreksi lagi. Saya kurang suka emiten ini ya. No, ini orang yang nggak butuh banget. 90-an% sahamnya dia dipegang oleh Philip Morris dan dia nggak butuh untuk saham ini naik. Nggak butuh banget. Jadi ngapain kita koleksi saham ini ya. Oke, itu. Sekarang kita akan bahas ulasan. Pertama adalah Antam. Oh, sorry. Ada pertanyaan masuk. Agro. Pak, agro bagaimana, Pak? Hold? Apa boleh beli lagi, Pak? Apa mau jual? Nah, agro ini saya lagi cermati nih. Agro ini adalah salah satu emiten finance-nya Bank BRI, anak perusahaannya yang masuk di digital. Ini sebagai induknya digital nanti. Jadi, BRI BRIS kan syariah, itu kan holding, nggak ada related dengan BRI. Itu holding, syariah, negara. Di luar, itu sudah bukan, itu nggak masuk. Mungkin ya ada saham lah ya, dianggap BRI punya saham di situ karena itu leburan dari BRI, Bank Mandiri dan BNI Syariah kan. Tapi yang benar-benar masih anak perusahaannya adalah agro yang masih di bawah BRI langsung. Jadi saya lihat agro ini makanya berbeda, pergerakannya agak sedikit berbeda dengan BRIS. Nah, agro ini nanti akan bawahi digitalnya BRI.
Jadi BRI akan masuk ke dunia digital dan di bawah ini, di bawah agro ini. Kalau agro, saya tadi spekulatif buy. Untuk ambil momentum trading pendek aja besok. Karena sekali lagi saya khawatir Senin. Jadi sore-sore sempat saya spekulatif buy sedikit aja untuk mungkin dapat spike, dia naik, terus habis itu jual saya. Ya, jadi itu strategi saya untuk di agro untuk besok ya. Kalau pada dasarnya weekly-nya dan monthly-nya sih all time high sih. Kalau dia bisa ngelewatin Senin dengan aman, lancar, saya balik masuk lagi. Ini sih udah gila aja nih. Kalau memang sampai sudah diumumkan, dia punya platformnya, udah jalan, wah. Lagi-lagi orang beli mimpi ya terhadap dunia digital ini, orang beli mimpi. Apakah benar-benar sehebat itu kah? Apa? Maksudnya shifting orang, maksudnya berubah behavior-nya, nabung, behavior berubah gitu. Apakah bisa begitu? Sekarang sih sudah ada tanda-tanda itu. Contoh, orang nabung, store uang nggak mesti ke teller. Lebih ke anjungan tunai. Sekarang anjungan tunai mandiri yang bisa store uang sangat masif. Dan kebayang nggak sih kalau kantor cabang, nggak perlu kantor cabang, isinya cuma mesin-mesin itu doang, gitu kan. Semua orang kerjain digital di rumah, transfer lah, bayar apapun lah, semua di rumah digital, semua platformnya. Dunia digital akan semakin dekat ya, akan semakin dekat. Itu sebabnya sektor finance salah satu sektor yang mungkin paling cepat untuk mengalami revolusi perubahan terhadap kondisi pandemi ini. Dan jangan kaget kalau banyak emiten kayak BBHI gitu ya. Terus apa lagi? Eh, B, ABP ya, ini all about digital banking ya. Jadi masih akan naik, masih akan naik. Jangan khawatir ya. Arto ya masih akan naik. Don't worry lah. Buy on weakness saja. Kalau punya uang dingin, saya lihat Arto juga masih akan push lah. Oke. Terus Antam. Antam average-nya di 2270, masuk untuk average down. Ya. Sekali lagi, saya berharap komoditi akan naik sih. Komoditi akan naik dan ini akan membentuk kantong semar, segera membentuk kantong semar. Dan ini nikel juga bagus, harga nikelnya, cuma kemarin saya lihat agak koreksi sedikit, tapi pada saya masih akan bagus nih nikel. Dan proyek electric vehicle tidak mundur ya, jalan terus. Nah, ini sektor electric vehicle adalah salah satu sektor yang kita akan masuk. Jadi membangun infrastrukturnya itu kan nggak mudah, nggak mudah. Jadi awal-awal sekarang ini mungkin nggak akan terlalu kelihatan dampaknya. Tapi ketika nanti pabrik battery sudah mulai beroperasi, produksi electric vehicle di Indonesia semakin banyak, just matter of time, ini akan terbang lagi. Oke? Tapi kita nggak jual mimpi loh ya, kita pokoknya stick to the chart aja. Bevin. Bevin orang banyak bilang sebagai ini sektor apa di perkreditan ya, leasing ini salah satu yang terbesarnya, yang the biggest. Dan mungkin agro apa Gojek akan masuk ini kali ya. Gojek dengar-dengar mulai masuk sini. Harga sekarang mungkin masih murah. Jadi jangan kaget nanti kalau Bevin di 5 ribuan. Mungkin, saya nggak tahu. Lagi-lagi jual mimpi, ya kan? Nanti leasing juga akan digital. Pasti sektor leasing juga akan masuk ke digital. Yang mana sekarang ojol, pinjol tuh, wah, hati-hati ya sama pinjol ya. Itu ngeri itu. Banyak yang ilegal soalnya. Dan mungkin ini akan menjadi yang resminya. Kita nggak tahu ya. Sekarang shifting industri, shifting ekonomi, jadi jangan kaget nanti banyak emiten-emiten yang kita lihat dulu, berapa banyak sih yang ngelirik financing gini, berapa banyak sih orang yang invest di sini? Nggak banyak. Orang banyak untuk trading. Saya ingat dulu banyak kita trading di WOM. Mungkin ada pernah dengar WOM Finance. Nah, dulu ini wah tahun kapan ya? Ini dulu banget tahun 2017 tuh. Nah ini, saya waktu masuk kan beneran 2017.
Ini lihat, saya trading ini, WOM ini, dan lihat trading ini bulanan loh ya, lihat dia punya transaksi bulanan 256 miliar loh, nggak main-main loh. No. Saya pernah kenal dulu salah seorang trader, tradingnya di WOM doang. Setiap kali dia trading WOM, pada waktu itu bisa dapat satu Yamaha motor. Setiap kali trading. Jadi bayangin, setiap kali trading dapat cuan. Di sini. Jadi bayangin aja profitnya. Tradingnya di sini doang dia. Gila. Dan Bevin saya bilang masih oke. Buy on weakness, mungkin kita bisa beli di areal selendang ini lah. Areal ini, kan saya sudah bilang, ini adalah supportnya. Dan lihat, dia benar-benar tertahan di level support ini loh ya. 890, 865. Ya, buy on weakness saja. Harapan kita dia bisa tiba-tiba bang, dia bisa naik. Nih. Sabar aja. Sini hanya perlu bersabar ya. Nah, lagi-lagi itu kan rumor mengenai Bevin akan dibeli Gojek. Bener enggaknya juga kan kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. Terus Breeze tadi sudah belum sempat saya ulas ya Breeze ya. Nah, Breeze ini oke juga, termasuk yang oke juga lah ya. Saya juga buy on weakness tadi. Karena apa? Karena dia termasuk, dia mau Golden Cross. Dia termasuk mau Golden Cross. Dan ini juga akan sinergi dengan sektor digital ya, syariah digital. Wah, mungkin ini mungkin jadi leadernya. Mungkin ya. Kalau BTPS, nah BTPS sebenarnya sudah ya. BTPS kan kita tahu induknya yaitu BTPN, punya platform digital, sudah ada di Genius. Saya nggak tahu BTPS akan jadi kuda hitam apa enggak. Yang mana saya lihat asing masuk terus loh ini. Dan dia lagi di areal sideways. Jadi kita kalau mau serok beli di areal 2650-an. Kalau dia breakout mungkin ini bakal oke. Secara asing masuk terus, lihat nih. Ketika dia koreksi, asing masuk. Wah, ini ulasan ini save. Ini harus di-save. Saya banyak kasih insight ya. Tandain, dicatat, dinontonin. Ulasan ini 1 Juli dinontonin buat akhir tahun kita lihat ya. Nah, ini kita lihat dia pullback naik, pullback. Nah, kita lihat apakah ini areal pullbacknya untuk naik. Ini monthly dan asing di weekly-nya juga udah mulai masuk. Kita lihat nih. Ini asing masih dia turun, asing masuk loh ya. Lain sama ini. Ketika dia turun, ini asing jual. Tapi ketika ini dia naik sedikit, asing langsung masuk dan dia begitu turun, asing masih akumulasi. Ini masih akumulasi. Ya, saya bilang nih oke. Cermati ya. Pokoknya sesuatu yang berbau-bau di benih digital. Sampai kemarin ada yang guyon, jangan-jangan nanti apa digital langsung bang. Pokoknya ngomong digital dikit langsung terbang gitu ya. Oke, BRMS. Pertanyaan berikutnya adalah BRMS. Aduh. Untung udah jualan ya. Kalau nggak gimana tuh? Nah, pertanyaannya kalau besok turun di bawah 100 bisa masuk lagi nggak? Ya, itu dia, Pak. Saya juga nggak tahu. Kalau tahu juga, saya sudah gadein semuanya all in di sini, ya kan? Kita nggak tahu. Pokoknya nyampe 100 dulu deh. Dia turun lagi, nyampe ke 100. Kalau mau masuk, ya masuk aja. Kalau dapat dia naik kan hoki ya, rebound. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat weekly-nya sih, monthly-nya ini belum apa-apa sih, Pak. Masih akan naik. Kalau lihat monthly-nya apalagi ya, ini masih akan naik. Walaupun saya lihat ini udah di area resisten sih. Di resisten monthly ada di sini. Nah, ini resisten monthly. Ya, masih akan ke sana. Ke sini dulu lah. Dia akan mau right issue juga. Saya rasa ini masih oke sih. Kita boleh lah. Dia mau right issue. Kita beli dulu di bawah sini untuk kemudian dia naik lagi. Tinggal kita tidak tahu right issue-nya di berapa. Saya mesti cari datanya juga. Dia right issue di berapa nih, BRMS. Saratoga 1715 dan sekarang Saratoga di berapa? Wah, oke nih. Ini areal beli nih 1695. Kalau dia tertahan di areal ini silakan beli. Bottomingnya di mana bottomingnya? Bottomingnya kalau dia jebol ini sih. Kalau dia jebol 1590 goodbye lah ini. Atau mungkin seroknya di sini, saya nggak tahu. Ya, kita spekulasi aja. Mungkin seroknya di bottoming ini. Tapi rasanya enggak lah. Kalau lihat dari trennya, nggak mungkin dia lebih di bawahnya separuh selendang ini.
biasanya kalau trend uptrend biasanya ini sedikit kisi-kisi sedikit. Ini selendang, kita lihat dia punya diameter lah ya. Dia punya range-nya berapa? Nah, dia separohnya itu bottom-nya. Itu dia belum patah trend. Kalau dia sampai lewat di bawah separohnya, itu dia udah patah trend. Jadi baru serok lagi di bawah, ya. Saratoga jadi sebenarnya ini buy on weakness. Mungkin batasnya di sini kali ya. 1650 lah. Kalau jebol ini 1640 ini jualan dulu lah. Jebol 1640 jualan dulu. Ya. Saya kasih tanda warna merah deh untuk khusus yang nggak di sini. Kasih highlight tebal. Oke. Itu Saratoga, kemudian Tekim dan INKP boleh mulai masuk nggak untuk average down? Coba kita cek. Mulai masuk apa enggak? Saya bilang spekulatif, Pak. Ini spekulatif karena dia di areal ini bottomnya ya saat ini saya mungkin rubah nih. Nah, ini saya turunin. Jadi Tekim boxnya di sini spekulatif kalau dia bisa masuk ke dalam selendang. Kalau dia belum bisa masuk ke dalam selendang, jangan dulu. Karena lihat ini tuh, dia benar-benar sensitif sekali dengan selendang ya. Kalau dia bisa masuk, dia bisa naik. Kalau dia nggak bisa masuk, dia nggak bisa naik. Ini aja masuk sedikit aja dia turun lagi. Jadi bisa masuk dulu ke dalam selendang, baru oke. Tekim, bagaimana Tekim? Tekim juga sama. Tekim mungkin saya juga harus ralat, revisi dia punya kotak ini. Supportnya udah pindah, supportnya di sini. Ya, karena dia udah di sini terus dia, stabil di sini. Mungkin bisa turun lagi. Tekim saat ini masih, ini jadi areal resistennya, supportnya. Jadi kalau dia saat ini sih, ya cobalah spekulatif aja, spekulatif ya, spekulatif. Naik, mentok, jual di area 8.800, 8.950. Itu Tekim, INKP, kemudian Waskita, sudah boleh average down nggak? Jangan dulu kalau Waskita. Saya nggak bisa. Soalnya apa? Soalnya ini tidak ada katalis positif ya. Malah mungkin kalau terjadi PPKM darurat ini juga akan koreksi lagi. Karena pembangunan otomatis juga udah nggak terlalu, fokusnya udah nggak ke sana. Pemerintah sekarang kalau punya duit bukan untuk bangun infrastruktur, menyelesaikan kondisi pandemi ini dulu, ngurusin COVID dulu, ngurusin vaksin dulu, uangnya alokasinya ke sana dulu. Jadi sektor ini rasanya jangan disentuh dulu deh, ya. Kalau posisi nyangkut ya udah duduk diam dulu aja. Oke, ya itu ulasan kita. Oh terakhir ada tambah lagi, ICBP minta garis-garisnya, ya ini garis-garisnya ya. Garis-garisnya ini dulu, pakai ini. Sementara ICBP harus bisa keluar dari garis ini. Ini sebagai boxnya 8690 atau 8700. Kalau mau buy on weakness di areal ini aja, di areal selendang. Nih, di level 8275 gitu atau mungkin di 8200-an itu buy on weakness. Ini areal buy on weakness, ini resistannya. Ini saya ganti warna aja. Mungkin buy on weakness jadi warna biru. Ya. Oke. Ini dulu Bapak Ibu. Ulasan saya cukup jelas, cukup dalam ya. Kita harus save. Semoga bisa banyak bermanfaat. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ulasan saham dan rekomendasi dari Winnerstock. Tidak terasa sudah lama sekali ya, sudah lama. Video ini saya buat hampir 1 jam. Wow. Oke. Sampai jumpa semua. Jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan ya. Benar-benar gawat ini ya. Walaupun beritanya nggak sesanter dulu, tapi ini benar-benar gawat. Dan kita harus berperan aktif ya untuk ikut sama-sama menjaga supaya penularan berhenti di kita. Maksudnya jangan sampai kita tertular ya. Stop depan pintu itu aja. Oke?
Jangan lupa untuk bikin trading plan dan diresapi betul-betul apa yang saya bicarakan hari ini. Ini insight-nya luar biasa banget, luar biasa banget. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless.